Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Firmansyah. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Pada pembahasan ini, saya akan menjelaskan jasa perbankan. Jasa perbankan adalah segala bentuk layanan aktivitas pendukung yang ditawarkan oleh bank untuk melancarkan kegiatan utama perbankan atau menghimpun dan menyalurkan dana, serta memenuhi kebutuhan keuangan nasabah. Jika produk bank seperti tabungan dan kredit adalah barang utamanya, maka jasa perbankan adalah fasilitas pelengkap yang membuat transaksi keuangan nasabah menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Fungsi paling dasar dari bank adalah sebagai perantara keuangan atau financial intermediary. Tujuannya adalah menghimpun dana, mengumpulkan uang dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito. Yang kedua, menyalurkan dana, meminjamkan uang tersebut kembali kepada masyarakat atau badan usaha yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pinjaman. Lalu, tujuan ekonomi dan bisnis. Sebagai badan usaha, khususnya bank umum, bank bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Keuntungan ini didapatkan dari spread bunga atau selisih antara bunga yang dibebankan kepada peminjam atau kredit dengan bunga yang diberikan kepada penabung. Yang kedua, free basic income atau pendapatan dari biaya jasa layanan seperti biaya transfer, administrasi bulanan, transaksi layanan perbankan digital. Selanjutnya, kategori jasa perbankan. Secara umum, kegiatan bank dibagi menjadi 3, dan jasa perbankan seringkali diasosiasikan dengan poin ketiga atau jasa lainnya. Yang pertama, funding atau menghimpun dana. Layanan menampung uang masyarakat, contohnya tabungan, giro, atau deposito. Yang kedua, lending atau menyalurkan dana. Layanan meminjamkan uang seperti kredit modal kerja atau KPR atau juga KUR. Lalu, service, jasa layanannya. Layanan pendukung untuk transaksi keuangan kredit atau non-pinjaman. Lalu, jasa transfer dan pembayaran atau payment dan statement. Ini adalah layanan paling dasar untuk memindahkan dana dari pihak ke pihak lain. Contohnya, transfer uang, mengirim uang antar rekening, baik dalam satu bank maupun antar bank. Yang kedua, clearing atau clearing, jasa penyelesaian utang piutang antar bank. Biasanya digunakan untuk cek atau bilet giro yang berasal dari bank berbeda, namun dalam wilayah clearing yang sama. Yang ketiga, Insako atau jasa penagih barcode, cek atau giro dari bank lainnya yang berada di luar wilayah clearing atau luar kota atau luar negeri. Selanjutnya, jasa perdagangan atau pembiayaan, trade finance, letter of credit atau jaminan pembayaran yang diterbitkan bank atas permintaan importir kepada eksportir. Bank menjamin pembayaran jika dokumen pengiriman barang sesuai syarat. Bank garansi, jaminan tertulis dari bank menyatakan kesanggupan bank untuk membayar kewajiban dari nasabah kepada pihak ketiga jika nasabah kurang prestasi atau cedera janji. Contohnya, bin bond atau jaminan tender atau performance bond, jaminan pelaksanaan. Lalu yang ketiga, SKBDN atau surat kredit berdokumen dalam negeri, mirip dengan yang pertama, namun digunakan untuk perdagangan domestik, antar pulau atau antar kota di Indonesia. Selanjutnya, jasa penyimpanan atau keamanan.
Safe Deposit Box atau SDB, yaitu jasa penyewaan kotak pengamanan tahan api dan tahan bongkar untuk penyimpanan barang berharga seperti emas, sertifikat tanah, atau ijazah maupun surat berharga lainnya. Lalu ada kustodian atau wali amanat, jasa penitipan efek, yaitu saham atau obligasi dan harta lainnya yang termasuk yang berkaitan dengan efek tersebut, termasuk penagih dividen atau bunga. Lalu selanjutnya, jasa kartu atau valuta asing, bank atau falas, jasa jual beli mata uang asing atau money changer. Yang kedua, kartu kredit atau debit. Itu adalah alat pembayaran non-tunai yang menggunakan jaringan seperti Visa, Mastercard, atau GPN, yaitu gerbang pembayaran nasional. Traveler's Checkway, yaitu cek wisata yang dapat digunakan saat bepergian atau sekarang mulai jarang digunakan karena digantikan kartu kredit sama kartu kredit. Nah, selanjutnya ada jasa digital atau e-banking, mobile banking atau e-banking, yaitu transaksi via aplikasi dari smartphone. Lalu internet banking, yaitu transaksi via web browser. Ketiga, MSS Banking, yaitu transaksi berbasis perintah pesan singkat. Yang terakhir, virtual account, yaitu nomor rekening virtual untuk mempermudah identifikasi pembayaran otomatis. Lalu, manfaat jasa perbankan dibagi dua, yaitu satu, bagi nasabah, kepraktisan. Contohnya, tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Kedua, keamanan, terhindar dari risiko uang hilang atau dicuri. Ketiga, kemudahan. Contohnya, transaksi bisa dilakukan lintas negara dan lintas waktu, seperti di mobile banking. Yang bagi bank adalah meningkatkan profit, menambah pendapatan non-bunga, fee-based income. Yang kedua, mengendapkan dana. Dana transfer yang belum ditarik menjadi dana murah bagi bank. Lalu, loyalitas. Semakin lengkap jasa bank, semakin nasabah terikat dan tidak pindah ke bank lain. Nah, sumber dan pendapatan bank. Pendapatan bunga income ini adalah sumber pendapatan tradisional dan biasanya merupakan porsi terbesar dari pemasukan bank konvensional. Pendapatan ini berasal dari selisih antara bunga yang diterima bank dari peminjam dengan bunga yang dibayarkan bank kepada penabung. Selisih ini disebut net interest atau margin, atau juga disebut pendapatan bunga bersih. Sumber utamanya meliputi kredit atau pinjaman, seperti bunga yang dibayarkan oleh debitur atas pinjaman yang diberikan, seperti kredit korporasi, kredit usaha rakyat, kredit konsumen. Lalu penempatan dana antar bank, seperti bunga yang didapat ketika bank menempatkan kelebihan likuidasinya di bank lainnya atau Bank Indonesia. Lalu surat berharga, pendapatan dari investasi bank pada instrumen keuangan seperti obligasi negara atau obligasi korporasi. Lalu pendapatan non-bunga. Di era digital, bank semakin gencar-gencarnya pendapatan ini karena sifatnya lebih stabil dan tidak terlalu mempengaruhi oleh risiko kredit macet atau fluktuasi suku bunga. Ini adalah pendapatan yang didapat dari jasa atau layanan. Sumber utamanya meliputi biaya administrasi dan transaksi, biaya bulannya rekening, biaya transfer, biaya penarikan di bank, ATM lainnya, dan biaya layanan mobile banking. Provinsi dan komisi, biaya dikenakan saat persetujuan kredit atau biaya provisi, atau biaya tahunan kartu kredit. Komisi dari penjualan produk investasi pihak ketiga
seperti menjual asuransi atau kerjasama dengan perusahaan asuransi, atau reksadana. Yang kedua, trade finance, pendapatan dari layanan perdagangan internasional seperti penerbitan letter atau kredit, atau surat kredit berdokumen dalam negeri. Yang kedua, treasury atau falas, keuntungan dari selisih kurs atau jual beli mata uang asing, forex trading, dan transaksi derivatif. Lalu adalah recovery income, pendapatan dari pemulihan aset, yaitu seperti bank kembali kredit yang sebelumnya sudah dihapuskan. Nah, pendapatan lainnya atau other operating income meliputi porsinya kecil bank juga bisa mendapatkan pemasukan dari dividen dari anak perusahaan. Yang terakhir, keuntungan penjualan aset tetap, misalnya menjual gedung kantor yang lama. Nah, bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.